Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bu Desi, sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Teologi. Baik, kami dari kelompok satu di sini akan menjelaskan mengenai sistem saraf dan otot tuna. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama itu ada Azhara Rapanaura, yang kedua ada Amrika Kauri Aina, yang ketiga ada M. Abdul Fikri, yang keempat ada Albani, yang kelima ada Ikhwan, yang keenam ada Gazi, yang ketujuh ada Atikah, yang kedelapan ada Arif, yang kesembilan ada Arfa, yang kesepuluh ada Aurel, yang kesebelas ada Dela, dan yang kedua belas ada Nasrul. Sebelum membahas mengenai sistem urat daging dan syaraf pada tuna, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tuna secara umum. Tuna merupakan ikan pelagis yang dapat dijumpai di berbagai wilayah lautan di dunia. Ikan ini dapat bermigrasi ke berbagai wilayah di lautan sepanjang hidupnya. Migrasi tuna didukung oleh beberapa mekanisme tubuhnya yang kompleks, di mana hal tersebut memungkinkan tuna untuk menghadapi berbagai hambatan yang ada di lautan. Berikut merupakan beberapa mekanisme dari tubuh tuna. Yang pertama yaitu bentuk tubuh torpedo. Bentuk ini memungkinkan aerodinamis pada tuna dalam menghadapi hambatan pada air. Tambah lagi, tuna memiliki sirip ventral dan dorsal yang dapat ditekuk apabila ia bergerak. Sehingga tuna ini nyaris tidak menghadapi hambatan air saat ia berenang. Yang kedua yaitu ventilation ram. Kalau kalian pernah melihat tuna tiba-tiba mati saat ia berhenti berenang, nah, hal tersebut dikarenakan oleh mekanisme yang satu ini. Jadi mekanisme ini adalah mekanisme pada pernapas tuna yang memungkinkan air terus mengalir pada insang tuna tanpa adanya bantuan dari pompa otot. Mekanisme ini menguntungkan dalam ketersediaan oksigen secara konstan. Akan tetapi apabila tuna berhenti berenang, maka suplai oksigen ke tubuhnya akan berhenti dan dengan begitu tuna akan mati secara seketika. Yang ketiga yaitu makan saat berenang. Jadi karena ikan tuna tidak dapat berhenti agar tetap hidup, maka dalam makan pun ia mengembangkan mekanisme khusus, yaitu dengan cara menelan mangsanya secara utuh-utuh. Nah, karena hal tersebutlah, mangsa dari tuna ini seringkali berukuran lebih kecil jika dibandingkan dengan mangsa dari predator-predator lain seukurannya. Kemudian yang keempat yaitu counter current exchange. Nah, jadi antara pembuluh darah tuna yang membawa panas keluar tubuh dari otot-otot besar tuna dengan pembuluh darah yang membawa aliran darah dingin dari luar tubuh tuna ke otot-otot tersebut itu saling bersebelahan. Jadi ketika panas tersebut akan dikeluarkan, maka panas tersebut akan dipindahkan ke aliran darah dingin sehingga panas terus terperangkap di dalam tubuh tuna. Yang kelima yaitu endothermic thermal. Jadi karena panas tersebut terus terperangkap di dalam tubuh tuna, sehingga tuna ini dikategorikan sebagai salah satu dari sedikitnya jenis ikan berdarah panas. Darah panas berdarah tuna menguntungkan tuna dalam beradaptasi di berbagai wilayah di lautan. Kemudian, berbagai mekanisme kompleks ini tidak dapat terjadi tanpa adanya sistem tubuh yang mendukung. Terdapat sistem urat daging dan sistem persarafan yang menjadi kunci dari berjalannya mekanisme-mekanisme di atas tadi. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai sistem urat daging dan persarafan pada ikan tuna. Oke, selanjutnya ini ada pengertian dan jenis urat daging pada tuna. Urat daging pada tuna secara fungsional sebagai alat gerak aktif dan pada ikan terdiri tiga macam sistem urat daging yaitu urat daging bergaris, urat daging licin, dan urat daging jantung serta jenis dagingnya pada tuna itu adalah merah. Nah, seperti pada hewan vertebrata lainnya, urat daging bergaris itu kan sebagai alat gerak yang mana letaknya juga menempel pada rangka, maka fungsinya itu juga sebagai pergerakan. Dan secara makroskopis, otot utama itu juga terdiri dari tiga jenis, yaitu otot putih, otot merah, dan superficial. Nah, pada tuna ini digolongkan ke otot merah. Lalu, urat daging licin, seperti ikan vertebrata lainnya juga, urat daging licin ini juga berfungsi dalam reproduksi, ekskresi, akomodasi mata, arteri, dan pergerakan peristaltik pada usus. Dan urat daging licin ini berada di bawah, berada tidak di bawah perintah otak atau involuntary. Urat daging jantung juga seperti
urat daging licin, yaitu bersifat involuntary. Nah, jenis daging merah pada ikan ini dikarenakan tuna itu kan memiliki sifat berenang cepat atau membutuhkan suplai oksigen yang tinggi. Sehingga karena suplai oksigennya yang tinggi ini mengikat banyak pigmen darah atau hemoglobin yang tinggi, maka menyebabkan warna pada daging merah, menyebabkan warna pada daging tuna ini berwarna merah. Baik, selanjutnya struktur urat daging merah. Terdapat fakta menurut Jazarek et al. Di mana tuna sirip biru Pasifik dapat menjaga suhu pada otot renang, mata, otak, dan organ dalam di atas suhu air sekitar. Hal ini dikarenakan di dalam otot tersebut, rangka tersebut, terdapat gradien termal dengan otot dalam dekat dengan tulang belakang yang beroperasi pada suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan otot superficial di dekat kulit. Tolong selanjutnya. Nah, selanjutnya struktur urat daging bergaris ini tersusun atas kumpulan blok urat daging di mana tiap-tiap blok urat daging tersebut dinamakan miotom. Miotom ini ketika masih embrio dinamakan miomer. Nah, di dalam miotom ini terdapat miofibril yang terdiri dari dua jenis filamen protein yaitu aktin dan miosin. Nah, menurut Gutom et al., miofibril ini berfungsi untuk kontraksi otot. Kemudian pada miotom ini dilapisi oleh miosepta, yaitu jaringan putih yang berisi kolagen. Kolagen itu adalah protein yang terkandung sekitar 30% atau lebih dari protein total yang terdapat di kulit, tendon, tulang rawan, dan organ. Tolong selanjutnya. Nah, ini adalah struktur urat daging bergaris. Terdapat suprakalinaris yang terdapat pada epaksial atau dorsal otot dan terdapat infrakalinaris yang terdapat pada hipaksial atau ventral otot, terdapat pada bagian atas dan bagian bawahnya yang tidak memiliki serat dan berwarna putih atau biasa disebut sebagai white lateral muscle. Kemudian terdapat horizontal septum yang membagi daerah epaksial dan hipaksial muscle. Kemudian terdapat vertical septum yang adalah sekat yang membagi otot ikan menjadi dua bagian, yaitu kanan dan kiri yang sama simetris, di mana terdapat bagian epaksial miotom yang merupakan miotom pada bagian atas dan hipaksial miotom yang merupakan miotom bagian bawah. Dan terdapat body cavity yang merupakan rongga tempat melekatnya organ. Silakan next. Melanjutkan bagian dari sebelumnya, untuk struktur urat daging merah, daging ikannya berwarna merah yang disebabkan oleh kandungan hemoprotein tinggi yang tersusun atas protein miosin, globin, dan struktur heme. Struktur heme ini dikenal dengan nama mioglobin dan hemoglobin. Pada mioglobin merupakan protein yang mengikat oksigen yang terdapat di dalam serat otot. Protein ini digunakan oleh otot dan jantung saat melakukan aktivitas fisik. Sedangkan pada hemoglobin merupakan protein yang ada di dalam sel darah yang bertugas untuk mengantarkan oksigen dari paru-paru ke otot dan membawa karbon dioksida dari jaringan ke paru-paru. Selanjutnya, untuk diameter sel atau jaringan otot pada daging merah ini lebih kecil. Dan yang terakhir, memiliki banyak pembuluh kapiler dan kaya akan protein. Next. Selanjutnya yaitu komposisi urat daging merah. Mengandung kadar air yang sebesar 67,03%, proteinnya sebesar
26,92%, lemaknya sebesar 4,87%, kandungan abu sebesar 0,97%, kandungan besi sebesar 73,38%, yang setara dengan 32,11 mg. Kadar Fe ini memiliki kemampuan bioavailabilitas yang tinggi. Apa itu bioavailabilitas? Bioavailabilitas merupakan proporsi zat gizi yang dapat digunakan oleh tubuh secara aktual dari pangan yang dikonsumsi. Untuk yang kedua yaitu karakteristik fisik, yaitu memiliki daya ikat air sebesar 8,37 air per gram dan kapasitas pemegangan air 8,11 minyak per gram. Hal ini menunjukkan bahwa daging merah ikan tuna dapat digunakan ataupun diaplikasikan dalam produk pangan. Dan yang terakhir memiliki kandungan asam amino esensial arginin sebesar 7%. Kandungan asam amino arginin ini berfungsi untuk pembentukan struktural protein, hormon, dan enzim yang mendukung pelepasan hormon. Kandungan lemak pada daging merah ini lebih tinggi dibandingkan pada daging putih. Selanjutnya ada fungsi urat daging merah pada tuna. Nah, warna urat daging merah pada ikan tuna ini dikarenakan terdapat mioglobin. Mioglobin adalah protein yang menyimpan oksigen dalam otot. Ikan tuna termasuk ikan yang aktif dalam bergerak sehingga memerlukan pasokan oksigen yang cukup banyak untuk mendukung aktivitas ototnya. Mioglobin pada ikan tuna memiliki kemampuan untuk mengikat oksigen sehingga otot-otot tuna teroksigenasi dengan baik. Mioglobin menyimpan oksigen dalam sel-sel otot sebagai metabolisme energi selama aktivitas pergerakan ikan yang intens. Semakin banyak mioglobin dalam otot ikan tuna, maka semakin pekat konsentrasi warna merah pada urat dagingnya. Kemudian di sini ada mekanisme kontraksi urat daging tuna. Yang pertama ada stimulus, sinyal saraf dari otak atau sumsum tulang belakang mencapai serabut otot. Kedua ada pelepasan kalsium. Sinyal ini memicu pelepasan ion kalsium dari retikulum sarkoplasma, tempat penyimpanan kalsium dalam sel otot. Kemudian ada ikatan aktin miosin. Ion kalsium mengikat troponin, sebuah protein pada filamen aktin. Hal ini menyebabkan perubahan pada bentuk troponin yang kemudian menggeser tropomiosin. Dapat berkaitan dengan aktin. Kemudian ada siklus geser. Kepala miosin mengayun, menarik filamen aktin ke arah pusat sarkomer atau unit fungsional otot. Proses ini membutuhkan energi dalam bentuk ATP. Kemudian ada relaksasi. Ketika sinyal saraf berhenti, ion kalsium dipompa, kemudian retikulum sarkoplasma troponin kembali ke bentuk semula. Tropomosin menutupi situs aktif aktin dan siklus geser berhenti. Yang selanjutnya yaitu ada gangguan pada sistem urat daging. Di sini yang pertama yaitu ada kelelahan otot. Nah, jadi kelelahan otot tuna ini karena terlibatkan dalam pergerakan yang terus-menerus atau migrasi panjang yang dapat mengalami kelelahan otot. Nah, sehingga kelelahan ini dapat mengganggu kinerja otot dan mempengaruhi kemampuan mereka untuk berburu ataupun berenang. Yang kedua itu ada cedera otot atau trauma. Nah, tuna bisa mengalami cedera akibat dari benturan dengan objek keras di laut ataupun akibat pemburuan oleh predator ini. Nah, cedera ini bisa mempengaruhi struktur otot atau bisa menyebabkan robekan pada otot tuna yang akan mempengaruhi fungsi dari otot tuna itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga itu ada kekurangan oksigen atau bisa disebut dengan hipoksia. Nah, jadi tuna ini sangat bergantung pada sistem pernafasan untuk memasuk oksigen ke otot-otot tuna. Nah, dalam kondisi tertentu seperti suhu air yang sangat tinggi atau pergerakan yang berlebihan, tuna ini bisa mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen. Nah, hal ini dapat mengganggu fungsi otot dan daya tahan dari tuna sendiri. Kemudian yaitu ada penyakit ataupun infeksi. Nah, tuna ini dapat
terjangkit penyakit ataupun infeksi yang mempengaruhi sistem otot tuna. Nah, meskipun ini jarang terjadi, tapi ada beberapa patogen atau parasit yang bisa mempengaruhi kesejahteraan ikan tuna secara keseluruhan dan menurunkan dari kekuatan otot tuna. Nah, yang terakhir itu ada gangguan metabolik. Nah, jadi jika tuna ini mengalami gangguan metabolik atau kelainan pada sistem pencernaan dan penyerapan nutrisi, dapat mempengaruhi kekuatan dan kinerja otot. Nah, misalnya kekurangan nutrisi ini penting seperti protein ataupun elektrolit, dapat mempengaruhi kontraksi otot dan ketahanan tubuh tuna. Lalu kemudian ada nutrisi pada urat daging. Tuna adalah sumber protein tinggi berkualitas yang penting untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Selain itu, tuna juga kaya akan asam lemak omega 3. Jenis lemak sehat ini sangat bermanfaat untuk kesehatan jantung, otak, dan mengurangi peradangan dalam tubuh. Kemudian ada vitamin B12 yang penting untuk pembentukan sel darah merah dan fungsi saraf. Lalu ada selenium, yang itu antioksidan kuat yang membantu melindungi sel dari kerusakan. Dan yang terakhir ada fosfor, yaitu mineral penting untuk kesehatan tulang dan gigi. Nah, selanjutnya ada pengertian sistem saraf pada ikan tuna. Jadi sistem saraf ini secara umum itu pusat yang mengendalikan dan mengkomunikasikan sistem tubuh serta mendeteksi dan memberikan respon terhadap perubahan di dalam dan luar tubuh. Ini menurut Aulia 2021. Nah, tuna ini juga memiliki sistem saraf yang besar dan cepat untuk mengirimkan sinyal dari otak ke otot-otot agar menciptakan gerakan yang sangat cepat karena ikan tuna sendiri ini merupakan tipe ikan perenang cepat. Nah, selain itu, eh, terdapat kemampuan pada sistem saraf ini untuk beradaptasi agar mereka saat berenang itu tidak merasakan kelelahan. Nah, jadi sistem saraf ini terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan saraf yang menghubungkan berbagai bagian pada tubuh. Baik, selanjutnya adalah mekanisme dari sistem persarafan pada tuna. Nah, pada sistem saraf ikan tuna itu bekerja dengan cara menerima rangsangan dari lingkungan melalui organ perasa ataupun organ reseptor yang terletak pada seluruh tubuh dari ikan tuna. Nah, seperti pada kulit, pada sirip, dan pada ekor. Nah, sistem saraf ikan tuna sendiri itu terdiri dari yang pertama ada otak, yang terdiri dari forebrain, midbrain, dan hindbrain. Yang kedua ada sumsum tulang belakang. Yang ketiga ada saraf kranial yang terdiri dari 11 saraf yang menghubungkan otak ke organ dan otot sistem saraf ikan tuna yang bekerja dengan cara neuron sensorik dan motorik, serta interneuron untuk mentransmisikan sinyal dari rangsangan ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada gangguan sistem saraf. Gangguan sistem saraf pada ikan tuna dapat terjadi akibat faktor internal seperti penyakit maupun eksternal seperti polusi lingkungan atau trauma fisik. Berikut adalah beberapa jenis gangguan yang dapat mempengaruhi sistem saraf ikan tuna. Yang pertama ada infeksi parasit. Infeksi parasit ini seperti hematoda yang dapat menyerang sistem saraf pusat atau saraf perifer pada ikan tuna. Dampaknya yaitu parasit dapat merusak jaringan saraf yang menyebabkan penumpukan sebagian disorientasi atau kejang. Gejala pada hewan yang terdapat infeksi parasit ini yaitu tidak dapat berenang, gerakannya itu tidak terkendali atau tidak stabil. Perubahan perilaku, misalnya kehilangan kemampuan berburu mangsa. Cara pencegahannya yaitu mengelola kualitas udara dan mencegah kontak habitat yang terinfeksi. Yang kedua ada pencemaran lingkungan toksikologi. Pencemaran lingkungan ini paparan bahan kimia seperti logam berat, merkuri, pestisida atau tumpahan minyak yang dapat merusak sistem saraf ikan. Dampak pada sistem saraf ikan ini zat-zat beracun dapat mengganggu sinyal saraf, menyebabkan kerusakan saraf pusat atau perifer.
Gejalanya penurunan kemampuan reproduksi dan jaringan otak itu menjadi besar. Cara pencegahannya yaitu mengurangi polusi yang di dalam laut dan menjaga kualitas perairan. Yang terakhir ada trauma fisik. Cedera akibat aktivitas perikanan, predator atau benturan dengan benda keras. Dampak pada sistemnya yaitu trauma pada otak atau tulang belakang dapat menyebabkan kelumpuhan atau disfungsi motorik. Gejalanya pada ikan ketidakmampuan berenang secara lurus dan penurunan aktivitas. Pencegahan dalam trauma fisik ini ada pengelolaan perikanan yang bisa meminimalkan stres dan cedera. Next. Oke, kemudian hubungan antara sistem urat daging dengan sistem syaraf tuna. Pada ikan tuna, sistem otot dan sistem syaraf bekerja bersama untuk memungkinkan gerakan cepat dan efisien. Sistem syaraf mengirim sinyal ke otot untuk berkontraksi dan relaksasi, sementara ATP menyediakan energi untuk proses ini. Hal ini memungkinkan tuna berenang dengan cepat dan melakukan manuver kompleks, serta bereaksi cepat terhadap rangsangan lingkungan. Kerjasama antara sistem syaraf dan otot membuat tuna menjadi perenang yang tangkas dan efisien di laut. Ini ada beberapa referensi yang kami gunakan sebagai bahan sumber dari presentasi kami pada kali ini. Baik, mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.